Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita telah menyebutkan tiga dalil dari Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan tentang keutamaan dari agama Islam dan orang-orang yang memeluknya. Kemudian kita akan lanjutkan membaca dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang keempat, hadis di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini yang menunjukkan tentang keutamaan Islam juga. Wa fi sahihi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdapat dalam sahih, ya, kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari, ya, dalam hal ini dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mathalukum wa mathalu ahli kitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Mathalukum, permisalan kalian, wa mathalu ahli kitabain, dan permisalan dua ahlu kitab, kamathali rajulin, seperti permisalan seorang laki-laki yang istajara ujara, yang menyewa beberapa pekerja, ya, mempekerjakan beberapa pekerja dengan upah, ya. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qirat, siapakah yang mau bekerja untukku dari awal siang, min ghudwah, yang dari pagi hari, ila nisfin nahar, sampai pertengahan siang, ala qirat, ya, di atas atau dengan balasan dengan upah satu qirat, ya. Nah, satu qirat ini yakni apa? Ujrahnya itu satu qirat, ya. Ujrahnya atau upahnya adalah satu qirat. Menurut ahli perhitungan, ya, ukuran, ada yang mengatakan bahwa satu qirat itu adalah 1/12 dirham, 1/12 dirham, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Jauhari dan Abul Wafa Ibnu Aqil. Yang jelas bagiannya, dia mendapatkan bagian satu qirat. Fa'amilatil yahud, maka
bekerjalah orang-orang Yahudi, ya, dari waktu pagi sampai pertengahan siang itu mendapatkan satu qirat. Thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qirat. Kemudian berkata kembali, siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang sampai waktu sholat asar, ya, dengan upah satu qirat juga. Hanya saja waktunya lebih pendek, ya. Kalau dari pagi ghudwah sampai pertengahan siang sekitar 6 jam satu qirat, tapi sekarang hanya 4 jam, ya, atau 3 jam mendapatkan satu qirat. Fa'amilatin nasara, maka bekerjalah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani mengambil pekerjaan tersebut, ya, dengan waktu yang lebih pendek, tapi pahalanya sama, ya, atau upahnya sama, satu qirat. Thumma qala, kemudian berkata kembali orang tersebut, man ya'malu li minal asri ila an taghiba syamsu ala qirataini. Siapa yang mau bekerja untukku kali ini dari sejak waktu asar sampai terbenamnya matahari, ya, dan upahnya 2 qirat. Upahnya 2 qirat, lebih pendek tapi upahnya lebih banyak, ya. Nah, kalau yang tadi bisa kita katakan 3 atau sampai 4 jam, ya 3,5 sampai 4 jam. Kalau sekarang cuma 2,5 atau 2 jam saja, tapi diberikan upahnya 2 qirat, 2 kali lipatnya. Maka Nabi mengatakan fa antum hum, maka kalianlah mereka itu, ya, maka kalianlah, yakni orang-orang Islam, mereka itu orang-orang yang bekerja waktunya lebih pendek tapi lebih banyak, ya, upahnya. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka marahlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Waqalu, dan mereka mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kami lebih banyak kerjaannya tapi lebih sedikit upahnya? Qala, maka berkatalah, ya, yang menyewa tadi, hal naqastukum min haqqikum syai'a, apakah kami mengurangi hak kalian, ya, misalnya dengan menyelisihi perjanjian, ya. Qalu la, mereka mengatakan tidak, ya, sesuai dengan perjanjian, ya, dan mereka masing-masing sudah mengambil perjanjian tersebut. Qala dzalika fadli utihi man asya, berkatalah yang menyewa tadi, itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini dalil yang keempat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, ya, di dalam bab tentang keutamaan Islam dan juga orang-orang yang memeluknya. Dalam hadis ini sangat jelas, ya, hal yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam dan juga orang-orang yang memeluknya. Al-muallif menyebutkan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Karena kalau seorang pengarang menyebutkan fis sahih wa fis sahih dan terdapat dalam hadis yang sahih, kata fis sahih itu bisa berarti dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau pada salah satu dari keduanya, atau juga bermakna hadis yang sahih hukumnya walaupun tidak berada dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, tapi hadis itu hadis yang sahih. Tapi dalam hal ini yang dimaksud oleh al-muallif adalah dalam Sahih Bukhari, wa fis sahih, dan terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Ijarah, ya, kitab tentang sewa, menyewa. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabain." Permisalan antara kalian dengan dua ahlu kitab. Yang dimaksud dengan dua ahlu kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab dari langit, yaitu Taurat dan juga Injil. Permisalan kita orang-orang Islam dengan dua ahlu kitab sebelum kita adalah seperti seorang laki-laki yang menyewa, ya, beberapa pegawai. Nah, mathalu dalam riwayat yang lain, kalau dalam bentuk yang lain itu disebutkan mathalul muslimina wal yahud wan nasara. Ya, permisalan antara orang muslim dan juga orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya. Ini langsung disebutkan ini hadis riwayat Imam Bukhari juga. Adalah nomor hadisnya 3459. Nah, permisalan antara kita dengan dua ahlu kitab dari sisi waktu, ya, lamanya bekerja, ya, waktu lamanya bekerja di dunia ini, dan juga dari sisi upah, ya, permisalan antara kita dengan ahlu kitab dari sisi waktu bekerja dan juga dari sisi waktu upah, ya, itu seperti seorang laki-laki yang menyewa beberapa pegawai, ya. Nah, memberikan pelajaran dengan menyebutkan permisalan itu adalah uslub syar'i, ya, ini metode yang syar'i. Nabi SAW menggunakannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayatnya juga membuat permisalan, ya. Misalnya Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratal mustaqim." Allah memberikan permisalan dua orang, salah satu dari keduanya itu bisu, ya, dia tidak mampu melakukan pekerjaan apapun dan dia bergantung kepada tuannya. Kemanapun dia diarahkan, dia selalu, ya, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Apakah sama dia dengan orang yang mengajak kepada keadilan sementara dia berada di atas jalan yang lurus? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan senantiasa mengajak manusia kepada keadilan. Sementara orang-orang kafir, ya, sudah diarahkan ke sini, ya, dia tetap tidak bisa melakukan hal yang baik untuk dirinya maupun untuk tuannya. Ya, jelas tidak ada samanya, ya, sama sekali tidak ada persamaan, sangat berbeda. Ini permisalan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Nah, dan Nabi SAW di sini memberikan permisalan antara kita dengan dua ahlu kitab, ya, dua ahlu kitab sebelum kita. Nah, permisalannya seperti seorang laki-laki yang menyewa beberapa pegawai, ya. Nah, dan diberikan masing-masing upah sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian di awal. Hadis ini dibawakan oleh al-muallif di dalam bab tentang keutamaan Islam, ya. Hal ini menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Islam dan juga orang-orang yang memeluknya, di mana orang Islam ketika dia beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amalnya 2 kali lipat daripada amalan orang-orang sebelum kita.
dari kalangan ahlu kitab. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam, ya, karena dia lebih sedikit waktunya dan juga lebih ringan pekerjaannya secara umum jika dibandingkan dengan amalan-amalan orang sebelum kita, ya. Akan tetapi pahalanya jauh lebih besar. Dan itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya. Nah, baik. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka komplain, ya, mereka merasa tidak terima, kenapa kok kami lebih banyak pekerjaannya tapi lebih sedikit, ya, upahnya. Maka dijawab, dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Baik. Karunia ini dinisbatkan kepada Allah. Dzalika fadli. Ya, ini adalah keutamaanku yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Islam, ya. Jadi orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ini dan mengamalkan agama Islam ini seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang-orang yang beruntung, ya, dengan keberuntungan yang sangat besar. Karena itu menunjukkan orang tersebut telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan kalimat yang terakhir dari hadis tadi, dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ya. Jadi orang-orang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia Islam, kemudian dia menjaganya dengan baik, ya, dengan mempelajarinya syariat Islam, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat tersebut, maka bergembiralah karena berarti dia termasuk daripada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima keutamaan tadi, ya. Maka wajib kita perhatikan asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Islam kita. Kita perhatikan tentang Islam kita, sejauh mana kita telah mensyukuri Islam ini, sejauh mana kita telah mengambil, ya, karunia Islam ini. Kalau saat ini kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, maka itu nikmat yang besar. Maka hendaknya kita juga mempelajari Islam yang Allah kehendaki itu yang seperti apa, ya. Islam yang Allah terima itu yang seperti apa, kita pelajari baik-baik, kemudian kita jaga, kita amalkan. Jika kita bisa mendapatkan seperti itu, berarti kita termasuk daripada orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan ada orang-orang yang dia telah diberikan karunia Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia tidak pandai dalam menjaga karunia tersebut sehingga Islamnya menjadi berkurang atau bahkan waliyadzubillah Islamnya menjadi rusak, ya, gara-gara tidak pandainya dia menjaga karunia Islam tadi. Bukankah Nabi SAW sabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya agama kami, yakni amalan yang tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, maka dia amalnya tertolak. Dan Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun."
pada siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama kami ini, sementara dia bukan bagian dari agama ini, maka hal itu akan tertolak. Maka orang-orang yang dia tidak mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berarti dia telah tidak atau mengharamkan bagi dirinya sendiri karunia yang besar yang Allah janjikan bagi ahlul Islam, bagi orang-orang Islam. Maka wajib kita menjaga Islam ini dan terus kita pelajari Islam ini, karena Islam itu begitu luas, ya. Islam itu begitu dalam. Semakin kita belajar, kita akan semakin mengetahui kekurangan kita, ya, dalam menjaga Islam ini dan juga dalam mensyukuri nikmat Islam ini. Maka wajib bagi kita semua ada di dalam hati kita keinginan, ya, untuk terus menjaga Islam kita ini yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan mempelajarinya dari sumbernya, ya, karena alhamdulillah termasuk nikmat Islam juga atau nikmat Allah pada kita, Allah senantiasa menjaga sumber daripada agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya, ya, benar-benar akan menjaganya. Nah, dan kalau kita perhatikan umat-umat sebelum kita, mereka tersesat dari agama mereka karena, ya, semakin jauh mereka dari sumbernya dan semakin jauh dia zamannya dari Rasul yang diutus oleh Allah pada mereka. Yani semakin orang itu jauh dari zaman Rasul, maka semakin terbuka lebar baginya untuk terjatuh dalam kesesatan dan kesalahan. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam berusaha untuk mengetahui agama Rasul yang diutus kepada mereka, maka kejadiannya akan seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang musyrik dahulu mereka mengaku berada di atas agama Nabi Ibrahim yang Hanif, yang masih lebih utama daripada agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh nabinya dalam ayat yang sebelumnya kita telah bahas, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah." Ya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian di dalam keraguan dari agamaku ini, ya, merasa ragu dengan agama Nabi Muhammad, ya, karena mereka menganggap bahwa agama mereka jauh lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka sekali-kali saya tidak akan beribadah kepada orang-orang yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mengisyaratkan semakin orang jauh dari sumber agamanya, semakin dia, ya, terbuka lebar untuk jatuh dalam kesesatan dan tidak merasa atau tidak menyadari bahwa dia di dalam kesesatan. Ya, nah, maka jangan sampai kita termasuk wal'iyadzubillah, termasuk yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya, katakanlah, maukah kalian aku beritahu, aku kabarkan tentang orang-orang yang sesat dalam usahanya, yaitu orang-orang yang mereka sesat dalam kegiatannya. Ya. Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling rugi dalam usaha, yaitu orang-orang yang dia sesat dalam usahanya, akan tetapi dia merasa bahwa dia telah melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Ya, ini perbuatan orang-orang musyrik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebabnya karena jauhnya mereka dari sumber, ya, agama
Rasul yang diutus kepada atau yang diutus sebelum yang diutus di tengah-tengah mereka, ya, mereka itu tidak mengetahui sumbernya agama Nabi Ibrahim saat itu. Sementara sumbernya sebenarnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kitab-kitab sebelum Al-Qur'an Karim telah tidak terjaga. Taurat tidak terjaga, Injil tidak terjaga karena mereka rubah-rubah, ya, Suhuf Ibrahim, ya, dan yang lain-lainnya sudah tidak terjaga lagi kecuali Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka ini merupakan karunia Allah bagi kita semua karena kita masih bisa mengenali, ya, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sumbernya, karena sumbernya masih ada dan terjaga. Sumbernya yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dengan baik, dan kita juga masih mendapatkan banyak para ulama yang menjaga agama ini, menjaga kitabullah, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin mudah bagi kita untuk mengenali agama kita, agama Islam ini. Maka kalau dia telah diberikan agama Islam untuknya dan juga dijaga untuknya sumber dari agama ini sehingga dia bisa mengenali agama ini dengan baik, ya, kemudian dia sia-siakan perkara ini, berarti dia telah menyia-nyiakan karunia yang agung yang telah Allah berikan pada dirinya, yaitu Islam. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, asatidzah dan ustadzat, asatidzah yang kami hormati, hendaknya kita menyadari betapa agungnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, kemudian kita berusaha, ya, untuk menjaganya dengan baik, ya, sumbernya Al-Qur'an dan sunnah, kemudian kita tidak lelah untuk menggali ilmu-ilmu dari keduanya, karena dengan hal tersebut kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif, ya, berarti dalil yang kelima, ya, dalam bab ini, bab tentang fadlul Islam. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana fakana lil yahud yaumus sabti walin nasara yaumul ahadi faja'a Allahu bina fahadana liyaumil jumu'ah wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan juga telah meriwayatkan yang semisal dengan hadis ini al-Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, dan juga yang semisalnya Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di nomor hadis 855. Nah, hadis ini dibawakan oleh al-muallif untuk menunjukkan tentang kesempurnaan atau keutamaan daripada agama Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahwasanya adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat, yakni Allah Subhanahu wa taala menguji umat-umat sebelum kita untuk menjadikan hari di mana mereka akan menjadikannya sebagai hari raya, ya, di pekan-pekan mereka. Allah Subhanahu wa taala menguji pada umat-umat sebelum kita, ya, untuk memilih hari di mana mereka akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya, hari berkumpul, ya, dengan banyak orang di hari tersebut. Nah, maka orang-orang Yahudi
mengambil hari Sabtu sebagai hari berkumpulnya mereka, ya, atas pilihan mereka. Kemudian orang-orang Nasara mengambil hari Ahad sebagai hari, ya, hari raya mereka, hari raya pekanan, ya. Nah, maka di hari tersebut mereka akan berkumpul dan mereka akan bergembira, ya, di hari tersebut. Nah, dan mereka semuanya salah dalam memilih hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memilihkan untuk kita hari Jumat. Memilihkan untuk kita hari Jumat. Ya. Yang mana orang-orang akan berkumpul di situ dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh di hari tersebut, ya, dan bergembira di hari tersebut. Hari itu adalah hari Jumat. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya umat-umat sebelum kita, mereka itu bersepakat di dalam kesalahan. Mereka bisa bersepakat di dalam kesalahan. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa bersepakat dalam kesalahan. Ya. Nah, jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum kita, mereka bisa bersepakat di dalam kesesatan, di dalam kesalahan, ya. Sementara umat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mereka bersepakat di dalam kesalahan. Nah, ya, umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mungkin sepakat di dalam kesalahan. Adapun umat-umat sebelum kita, maka bisa saja mereka bersepakat dalam kesesatan, ya, dan hal itu yang ditunjukkan oleh hadis ini. Nah, dan ini termasuk daripada kekhususan Nabi Muhammad, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak mungkin sepakat dalam kesalahan. Nabi SAW bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dalalah." Inna ummati la tajtami'u ala dalalatin. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tabrani, At-Tirmidzi, ya, Al-Hakim, dan juga Ibnu Majah, ya, dan juga Ibnu Majah. Nah, ini dikatakan bahwasanya inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat di dalam kesesatan. Sementara umat-umat sebelum kita itu bisa saja bersepakat di dalam kesesatan, karena mereka sepakat untuk memilih hari di mana hari tersebut mereka itu akan menjadikannya sebagai hari raya pekanan. Ya, Allah kasih mereka pilihan, silakan dipilih, ya, ditebak-tebak, dipilih hari yang menurut kalian itu bagus, ya, untuk berkumpul di situ, ya. Maka orang-orang Yahudi sepakat milihnya hari Sabtu. Kemudian orang-orang Nasara sepakat milihnya hari Ahad, dan hari-hari tersebut tidak tepat, ya, untuk dijadikan sebagai hari raya, ya, hari Id, ya, pekanan. Kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah memilihkan untuk mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk mereka, fahadana liyaumil jumu'ah, ya, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada hari Jumat, ya. Nah, atau faja'anallahu bina fahadana liyaumil jumu'ah, Allah kemudian datangkan kita sebagai umat yang terakhir dan memberikan petunjuk kepada kita, ya, terhadap hari Jumat. Nah, ya, sehingga kita memilih hari Jumat ini sebagai hari raya, dan itu tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hari Jumat sebagai hari raya, ya. Hal itu karena kita senantiasa, ya, karena kaum muslimin senantiasa berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya. Maka dia ucapkan kalimat ini berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim,
dalam salat-salatnya, ya, dan mereka mengucapkannya dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan, sehingga Allah betul-betul memberikan petunjuk kepada mereka semua. Maka di sini juga perlu kami ingatkan asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita itu juga amal yang sangat agung, amal yang sangat besar, ya, yaitu mengajar. Itu amal yang sangat besar. Maka hendaknya kita banyak-banyak memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Ya, petunjuk dalam mengajar anak-anak kita, petunjuk dalam ketepatan, ya, dalam mengajar anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita itu betul-betul bisa mengambil manfaat yang besar dari kita semua. Ya, jangan pernah kita ngerasa bahwa kita itu hebat sehingga kita bisa mengajar, ya, tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa butuh, orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, termasuk dalam bekerja, termasuk dalam berusaha, termasuk juga dalam mengajar, maka insya Allah dia akan berhasil dalam usahanya. Dia berhasil dalam mengajar, dia berhasil dalam bekerja, dia berhasil dalam berusaha, ya. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak, ya, ucapkan ihdinas shiratal mustaqim di dalam salat-salat kita, tentunya dengan memperbanyak ruku dan sujud kita, ya, memperbanyak salat kita, karena kita saat ini telah mengambil amanah, ya, kita memilih untuk mengambil amanah sebagai penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi pengajar. Kalau kita sudah memilihnya, maka hendaknya kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, petunjuknya, agar kita bisa berada di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar, ya, di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita semua, terutama di STTQ Al-Mishka ini, ya, sehingga kaum muslimin yang menyekolahkan putra-putrinya di tempat kita ini, mereka bisa mengambil manfaat yang besar dari kita semua, ya. Nah, ini yang wajib kita perhatikan. Hendaknya kita senantiasa banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat seperti ini, ya, di saat-saat yang tidak mungkin kita bisa melakukan tatap muka, ya, dengan waktu yang normal, ya, maka lebih-lebih kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu, ya, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan baik, ya, dengan waktu yang ada. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang keutamaan apa? Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kalimat yang mengatakan nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Nah, ya, sebelumnya Nabi mengatakan wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Karena kita di dunia ini telah diberikan keutamaan berupa memilih hari Jumat sebagai hari Id kita, maka kitalah yang berada di depan dalam kebaikan, sehingga orang-orang sebelum kita, walaupun mereka lebih awal dari kita, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan hari yang baik, ya, dalam menentukan hari raya pekanan, maka mereka akan mengikuti kita, ya, di belakang kita, karena kita yang terdepan, karena kita berhasil mendapatkan hari yang mulia tadi. Maka Nabi mengatakan wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah, begitu juga mereka akan mengikuti kita, mengikuti di belakang kita pada hari kiamat, sebagaimana mereka juga berada di belakang kita, ya, dalam hal kebaikan di dunia ini, maka mereka juga akan berada di belakang kita dalam hal masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini orang-orang yang terakhir dari penduduk dunia, tapi yang pertama pada hari kiamat, ya. Yakni dari sisi
jenis umat yang menempati dunia ini, maka kita adalah umat yang terakhir. Karena tidak ada umat lagi setelah kita. Ini tidak ada rasul lagi yang diutus kepada suatu umat setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita adalah umat yang terakhir yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ya. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan yang pertama pada hari kiamat, ya, dalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita ini adalah umat yang terakhir dari umat yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yang ada di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahwasanya umat yang ada di dunia itu ada 70, ya, 70 umat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tatimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah." Kalian itu menyempurnakan 70 umat. Ya, jadi kita adalah umat yang ke-70. Kalian itu menyempurnakan 70 umat. Antum khairuha, dan kalian yang terbaik. Wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita ini adalah umat yang terakhir, ya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ini umat yang ke-70, ya. Dan kita yang paling baik dari umat-umat tersebut dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka pada hari Jumat, pada hari kiamat nanti, kita akan masuk ke surga, ya, mendahului umat-umat sebelum kita. Mendahului umat-umat, ya, bukan mendahului nabi-nabinya, mendahului umat-umat sebelum kita. Nah, ya, karena mereka akan berada di belakang. Karena umat ini umat istijabah, ya, umat ini, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak dalam menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat yang agung, sahabat ini dijamin masuk surga, dan sahabat ini meninggal dunia dalam memerangi orang-orang murtad, ya, bersama sahabat-sahabat Khalid bin Walid dan juga Abu Bakar, ya, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Beliau namanya Uqashah, ya, Uqashah bin Mihsan. Nah, bahwasanya, atau dari hadis Abdurrahman bin Husain, ya, disebutkan umat-umat sebelum kita, ya, Jubair, Sa'id bin Jubair, ya, menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya Nabi SAW, ya, nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan umat-umat, ya, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat, ya, sebelum beliau. Fara'a rajulan, ya, fayatin nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang saat itu datang pada hari kiamat, tapi hanya dengan satu atau dua orang saja. Yani ada yang nabi datang dengan satu orang saja, yani dari umatnya hanya satu orang yang beriman kepadanya selama dia berdakwah. Padahal nabi-nabi sebelum kita umurnya panjang-panjang, ya. Nah, umurnya lebih panjang daripada kita. Tapi selama berdakwah hanya satu orang yang beriman kepadanya. Ada juga nabi yang berdakwah, selama berdakwah hanya dua orang saja yang beriman kepadanya. Ada juga nabi yang berdakwah selama dakwanya hanya beberapa orang saja, ya, yang ikut kepadanya, yang Islam kepadanya atau yang beriman kepadanya. Kemudian sampai datang,
Gerombongan yang sangat besar, ya, dan dikatakan ini adalah umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa banyak juga yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tadinya Nabi menganggap, ini umat saya karena banyak banget. Ternyata ini umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi melihat lagi, disuruh melihat ke ufuk, ke arah ufuk, dan dilihat umat yang jauh lebih besar daripada umat tersebut, dan dikatakan padanya, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Dan bersama umat ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab, ya, langsung. Nah, dalam riwayat lain, wa ma'a kulli alfin alf, bersama setiap 1.000 dari mereka ada 1.000 yang lain, ya. Dan juga dalam riwayat lain, wa ma'a kulli wahid minhum alf, bersama setiap satu dari mereka ada 1.000 yang lain, ya. Nah, ini dari umat Nabi Muhammad yang mereka akan langsung masuk surga tanpa dihisab. Ada juga dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tapi terlebih dahulu dihisab. Nah, a'adhanallahu wa iyyakum wa nas'alullah azza wa jalla hisaban yasiran. Nah, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah orang yang terakhir dari penduduk dunia tapi yang pertama pada hari kiamat. Yakni yang pertama, jadi umat-umat nanti pada hari kiamat itu semuanya akan dihisab, ya. Nah, dan umat yang pertama kali akan dihisab dan merasa plong setelah itu, ya. Plong itu ngerasa apa? Ini merasa lega. Nah, merasa lega, ya, karena sudah selesai dari hisab. Itu pertama kali adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umat yang pertama kali akan melewati sirat juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya adalah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga dan membuka surga. Nabi mengatakan, ana awwalu man yadkhulul jannah, ya. Dan saya adalah orang yang pertama kali akan masuk surga. Dan umat beliau SAW adalah orang yang akan mengikuti, ya, di belakang beliau, ya, orang yang akan mengikuti di belakang beliau. Nah, ya, jadi umat yang pertama kali akan dihisab, ya, diselesaikan perhitungan amalnya, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali akan melewati sirat juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya wal'iyadzubillah juga yang pertama kali masuk neraka jadi dari umat beliau yang tidak beriman, ya, bisa jadi seperti itu. Karena yang pertama kali masuk melewati sirat itu umat beliau, ya. Tapi yang melewati sirat itu hanya orang-orang yang punya amalan, ya. Nah, sehingga orang-orang kafir itu akan langsung nyebur, ya, langsung. Yang punya amalan saja yang dia akan masuk sirat, yang akan melewati sirat. Ada yang selamat, alhamdulillah, tapi ada juga yang tidak beruntung sehingga terjatuh ke dalam neraka. Dalam hadis ini terdapat beberapa faidah, ya. Yang pertama, anna ad-dhalala qad yaqa'u fil umur al-ijtihadiyah, bahwasanya kesesatan, ya, atau kesalahan itu kadang terjadi pada perkara-perkara yang itu sifatnya ijtihad, ya. Nah, sifatnya ijtihad, diberikan kesempatan untuk berijtihad. Maka mungkin sekali orang berijtihad itu salah, ya. Nah, dalam hadis tadi dikatakan adallallah anil jum'ah man kana qablana, ya. Allah telah menyesatkan, artinya tidak memberikan ketepatan dalam memilih hari, ya, di mana mereka akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya di pekanannya.
ya, mereka berijtihad, kemudian sebagian mereka salah dalam berijtihad, orang Yahudi salah dalam berijtihad, orang Nasara salah dalam berijtihad, tapi kita itu diberikan ketepatan, ya, diberikan petunjuk, ya, untuk tepat dalam memilih hari, di mana hari itu akan kita jadikan sebagai hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Nah, jadi orang yang berijtihad, ya, sangat mungkin dia salah dalam ijtihadnya. Nah, faedah berikutnya yang menjadi tempat pengambilan dalil dari hadis ini, yaitu nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita itu yang terakhir dari penduduk dunia, ya, diciptakan oleh Allah atau yang menempati dunia ini, kita itu yang terakhir, ya, tapi kita yang akan pertama kali nanti, ya, pada hari kiamat, pertama kali diselesaikan urusannya, sehingga umat-umat itu menunggu lama, ya. Dan di hari kiamat nanti, hari yang sangat berat, ya, sangat berat, sehingga orang-orang mereka berkumpul, mereka sepakat untuk memilih orang yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyelesaikan, ya, perhitungan, ya, mereka, atau menghilangkan atau mengangkat dari mereka kepayahan saat itu yang mereka terima, sehingga mereka datang pada akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diizinkan untuk memberikan syafaat, ya. Maka diangkatlah apa yang menimpa mereka saat itu. Setelah itu dimulailah hisab. Nah, dan yang pertama kali dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yang akan pertama kali merasa lega, ya, setelah hisab tadi, terutama bagi mereka-mereka yang amal solehnya jauh lebih banyak daripada amal buruknya, dan juga bagi orang-orang yang diberikan syafaat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi mereka, sehingga yang tadinya mereka harusnya dihukum nggak jadi dihukum karena mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Ini dalil yang kelima dari bab ini, ya, dan insyaallah kita akan meneruskannya kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu dalil yang berikutnya yang membahas atau yang menunjukkan tentang keutamaan Islam sebagai agama dan juga Islam bagi orang-orang yang memeluknya. Nah, jadi kesimpulannya, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, saat ini kita berada di atas nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka hendaknya kita mengakui nikmat-nikmat tersebut dan merasakannya di dalam hati kita, dan sehingga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Karena syukurnya seseorang kepada Allah atas suatu nikmat itu bergantung sekali dengan sejauh mana dia bisa mengenali dan mengakui nikmat tersebut. Semakin dia mengenali nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya, semakin dia memahami nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya, semakin dia mengetahui betapa agungnya nikmat Allah yang telah Allah berikan padanya, semakin dia mampu untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan baik. Tapi semakin dia tertutupi untuk melihat agungnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka semakin kecil pula dia dalam mensyukuri nikmat tersebut, karena dia tidak mampu untuk melihat betapa agungnya nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Ya, dia ngerasa nikmat itu biasa-biasa saja, sehingga bersyukurnya pun biasa-biasa saja.
Maka semakin kita bisa mengenali nikmat Allah yang agung ini, semakin kita mampu untuk mensyukurinya. Dan bagaimana cara mengenali nikmat-nikmat tersebut? Tentunya dengan berilmu, ya, mempelajarinya, ya, agar kita bisa mengetahui nikmat-nikmat tersebut dan agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, ya, dengan lebih baik daripada apa yang saat ini atau yang selama ini kita lakukan, ya, karena masih kurang sempurnanya kita dalam bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, ya, karena ketidakfahaman mereka atau ketidakmampuan mereka dalam memahami dan mengetahui nikmat yang besar yang selama ini Allah berikan kepada dirinya. Nah, ini saja yang bisa kita bahas, ya, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.